Polres Metro Jakarta Selatan menggelar konferensi pers terkait hasil pemeriksaan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika oleh mantan artis cilik Iyut Bing Slamet. Dari hasil pemeriksaan diketahui Iyut Bing Slamet menggunakan narkotika sejak tahun 2004. Mantan artis cilik Iyut Bing Slamet tak kuasa menantangi saat dirilis oleh Polres Jakarta Selatan terkait penyalahgunaan narkotika. Iyut ditangkap pada Kamis malam sekitar pukul 11:30 di kediamannya di Johar, Jakarta Selatan. Dari kediamannya, polisi menyita barang bukti berupa plastik klip bekas pakai dan 1 set alat hisap sabu. Dalam proses pemeriksaan diketahui tersangka menjadi pengguna narkotika sejak 2004 silam. Tersangka atas nama RF atau IBS. Jadi untuk kronologisnya pada hari Kamis malam jam setengah 12 malam di daerah Johar, tim dari Polres Metro Jakarta Selatan Sat Narkoba melaksanakan penyelidikan adanya penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah, dan setelah anggota memasuki ke rumah tersebut, ada salah satu tersangka yang diduga menyalahgunakan narkotika, dan di dalam rumah tersebut ditemukan 1 set alat hisap sabu, 2 buah korek gas, 1 buah plastik klip bening bekas narkotika. Setelah itu dari hasil tersebut kita bawa ke kantor tersangka IBS tersebut, dan setelah dicek urin yang bersangkutan positif metapetamin. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan bahwa yang bersangkutan itu terakhir memakai tanggal 1 Desember 2020, dan memang yang bersangkutan pengakuannya telah memakai dari tahun 2004. Sebelumnya ketika ditangkap, Iyut Bing Slamet sempat histeris dan berteriak-teriak. Penyidik yang menggeledah menemukan alat hisap sabu dan plastik klip bekas pakai. Ketika dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan, Iyut pun masih syok dan sempat menolak saat diminta keluar dari mobil yang membawanya. Kini Iyut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Gaby Natasha, Pandu Priyo Aji, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak henti-hentinya pesohor di tanah air terjerat narkoba. Sebelum Iyut Bing Slamet, aktor yang sempat terjerat narkoba yakni Dwi Sasono dan selebgram Miley Cyrus. Aktor Dwi Sasono yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur selesai direhabilitasi akhir November lalu. Dengan menahan tangis haru, Dwi Sasono akhirnya keluar dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO dan dapat menghirup udara bebas usai menjalani rehabilitasi selama 6 bulan. Pada 26 Mei lalu, Dwi Sasono ditangkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan atas kepemilikan narkoba jenis ganja seberat 16 gram. Selebgram Miley Cyrus juga terjerat narkoba. Akibatnya keponakan artis Ashanty tersebut kini harus berurusan dengan polisi. Miley Cyrus ditangkap di salah satu hotel di Jakarta beserta barang bukti sabu seberat 0,36 gram. Pertengahan Juli lalu, artis Catherine Wilson juga ditangkap polisi di rumahnya terkait penggunaan narkoba jenis sabu. Polisi menangkap artis berdarah Inggris di rumahnya. Catherine Wilson adalah artis berdarah Indonesia-Inggris yang mengawali karirnya sebagai model. Catherine kemudian mengembangkan karirnya menjadi artis seni peran dan mulai dikenal sejak membintangi film Cinta Silver. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa yang membuat artis tak juga lepas dari jerat narkoba? Kami akan bahas bersama dengan psikolog Tika Bisono dan Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Wadi Sabani. Namun kami masih mencoba menghubungi psikolog Tika Bisono. Kita ke Pak Wadi terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wadi. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, bisa dijelaskan bagaimana awal mula penangkapan artis dalam kasus ini Iyut Bing Slamet? Ya, tentunya kami di sini dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan masih aktif dalam hal penyalahgunaan narkoba,
kita lakukan penyelidikan dan kemudian melakukan pengecekan terhadap rumah yang bersangkutan. Dan ketika kita lakukan pengecekan, ternyata didapati barang-barang yang tadi sudah disampaikan di awal, yaitu seperangkat alat hisap sabu yang bekas pakai, kemudian dengan korek gasnya, dan tentunya untuk barang sabunya memang tidak ada karena sudah habis dipakai. Demikian. Kemudian yang bersangkutan kita bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pak Wadi, yang menjadi pembicaraan adalah histerisnya Iyut Bing Slamet pada saat ditangkap dan sempat enggan keluar dari mobil setibanya di Polres Jakarta Selatan. Bisa Anda jelaskan seperti apa kronologis penangkapan ketika itu? Kalau untuk kronologis penangkapan, intinya kami dari kepolisian pelaksanaan tugas kami sesuai dengan SOP. Namun namanya orang atau masyarakat, termasuk IBS ini, ketika mau diamankan, mau kita bawa, tentunya ya yang bersangkutan terlihat shock dan tidak terima, sehingga efeknya ya seperti yang ada di video sampai menangis, seperti itu, Mbak. Masih dalam pengaruh obat-obatan ketika ditangkap, Pak? Tentunya kalau kita lihat dari cek urin masih positif, ya berarti pengaruh dari obat atau narkoba itu masih ada. Kabarnya ini adalah kedua kalinya Iyut Bing Slamet ditangkap kepolisian karena kasus narkoba. Sebelumnya tahun 2011 juga pernah tertangkap ya, Pak? Informasinya seperti itu, Pak. Baik, untuk obat-obatan yang digunakan sama, masih sabu juga dengan tahun 2011, Pak? Ya, masih sama. Alasan penggunaannya apa yang disampaikan kepada polisi, Pak? Ya, yang bersangkutan sih mengaku kalau memang menggunakan sudah sejak 2004, ya sulitan juga untuk berhenti. Jadi ketika ada uang, ya dia akan berusaha mencari dan menggunakan kembali. Demikian yang disampaikannya. Nah, dari mana kira-kira barang haram ini didapatkannya? Ya, tentunya dia beli dari orang lain. Ini masih dalam pengembangan atau seperti apa, Pak? Ya, masih kita dalami. Baik, Pak, sejauh ini apakah Iyut Bing Slamet, jika memang sudah ketergantungan obat-obatan terlarang dari tahun 2004, apakah pernah ada upaya untuk rehabilitasi, berhenti, dan lain sebagainya, karena mengingat juga pernah ditahan tahun 2011? Tentunya apabila upaya-upaya perawatan rehab seperti itu memang harus kontinu. Kalau memang belum clear, belum bersih, biasanya memang orang yang sudah biasa menggunakan akan kembali lagi. Nah, ini nanti kita koordinasikan, kita komunikasikan dengan BNP, kemudian juga dengan terkait dengan pihak rehab supaya betul-betul tuntas nanti untuk kedepannya. Artinya dalam kasus yang sama, tersangka pernah tersandung menggunakan narkoba, kemudian tertangkap lagi menggunakan narkoba, ini bisa dijadikan faktor pemberat? Nanti kita lihat seperti apa setelah full selesai proses pemeriksaan, proses penyidikannya, nanti kita lihat bersama ya, Mbak. Baik, kami juga sudah tersambung dengan psikolog Mbak Tika Bisono. Selamat sore, Mbak Tika. Selamat sore. Baik, Mbak Tika, kalau misalnya lihat dari video yang tersebar saat Iyut Bing Slamet ini ditangkap, apakah ini memang terlihat seperti orang yang depresi hingga akhirnya menggunakan obat-obatan terlarang atau seperti apa, Mbak? Mengingat usianya sudah tidak muda lagi, sudah di atas 50 tahun. Oke. Ini kebetulan muka sudah ada di saya, bisa lihat nggak ya? Oke. Iya, jadi kalau dari orang-orang yang usia di atas 20 dan dia pengguna, tentunya akan terlihat ya, karena kalau umur segitu itu kan berarti dia pakainya udah lama ya. Kalau yang baru-baru sih memang tidak terlihat. Itu yang tadi pertanyaannya itu ya, kalau nggak salah ya. Mbak Tika? Ya. Iya, bahwasanya yang bersangkutan tersangka sudah pernah tersandung kasus yang sama. Bagaimana Anda melihat kasus seperti ini secara psikis, yang bersangkutan tidak jera menggunakan narkoba? Satu, memang udah lifestyle, ya. Jadi udah gaya hidupnya seperti itu akan sulit sekali untuk berubah. Ya, tapi ada juga contoh
hampir 60 udah usianya, itu malah bisa berhenti total. Ya mungkin saya nggak bisa nyebut nama yang bersangkutan di sini. Ini gaya hidup atau ketergantungan, Mbak Tika, kira-kira? Kenapa? Ini gaya hidup atau ketergantungan? Gaya hidup, lebih ke gaya hidup, karena tidak sampai kemudian mereka itu jadi kayak junkie, ya kan? Terus apa namanya itu? Apa itu yang OD ya, overdose ya. Mereka bisa menghindari itu gitu ya, dan bahkan mereka masih bisa bekerja normal gitu, jadi bidangnya masing-masing dan secara profesional lagi. Jadi mereka bisa mengendalikan itu, tapi bahwa gaya hidupnya memang mengkonsumsi narkoba itu ya bisa dihindarkan ya. Nah tapi memang ada satu kasus, sayangnya saya nggak bisa menyebut namanya, itu malah bisa berhenti total, bahkan bisa tambah gemuk badannya, bahkan kualitas hidupnya juga membaik, ya. Kegiatan sosial banyak, dan ya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba bisa gitu. Nah ini secara psikologi memang ada satu area di mana faktor awareness, kesadaran itu memang dia datang bisa setiap saat, ya, dan tidak dipengaruhi oleh usia gitu. Ya, Baik, saya kembali ke Pak Widi. Pak Widi, usia dari Yut Bing Slamet ini sudah tidak muda lagi, sudah di atas 50 tahun. Sebenarnya apa alasan Yut Bing Slamet ini tetap menggunakan narkoba di usia yang sudah paruh baya gitu? Ya kalau yang bersangkutan sih masih menyampaikan bahwa mengakui bahwa memang dia masih pakai, kalau lagi ada duit dia cari barang, dia masih pakai, ya suka saja, masih suka saja, masih pengen pakai. Bagaimana kemungkinan bahwa beliau akan direhabilitasi? Apakah ini sangat dimungkinkan? Tentunya begini, bagian dari salah satu proses penyidikan bagi para pengguna narkoba ini kan nanti kita akan koordinasi dengan BNP. Nanti dilakukan assessment, pihak dari sanalah nanti yang akan melakukan penelitian sejauh mana ediknya, sejauh mana pengaruh narkoba ini terhadap yang bersangkutan. Nanti diputuskan dari pihak mereka apakah ini memang bisa direhab ataukah tidak. Demikian. Tersangka ini mengonsumsi sendiri atau berpesta sebetulnya, Pak? Sendiri. Artinya dia secara rutin mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari orang yang sama atau berbeda-beda dalam konteks jaringan narkoba yang bisa dikembangkan dan didalami oleh penyidik Anda? Ya, itu masih dalam masa pendalaman kita ya. Baik, saat ini seperti apa kondisi Yut Bing Slamet, Pak Wadi? Secara umum baik-baik saja, Mbak. Walaupun masih suka melamun, suka nangis ya, tapi secara fisik maupun psikis kalau kami melihat sih baik-baik saja. Iya, dari video yang kami lihat pada saat digiring ke kantor Polres Jakarta Selatan pun sempat mengamuk ya, Pak ya? Ya, karena pada saat turun dari kendaraan dan akan masuk ternyata ada yang pegang kamera, begitu lihat IBS yang masuk, didampingi oleh kita, personil Sat Narkoba, langsung mengarahkan kameranya yang bersangkutan itu tidak berkenan gitu, Mbak. Baik, saya kembali ke Mbak Tika Bisono. Mbak Tika, saat ini Yut Bing Slamet sebenarnya sudah tidak aktif di dunia keartisan. Bisa dibilang sudah hampir tidak ada job di televisi ataupun di dunia keartisan. Apakah hal ini bisa mempengaruhi psikis kemudian dia akhirnya melarikan diri ke narkoba? Sangat bisa, ya Pak ya, sangat bisa. Karena bisa jadi yang bersangkutan nggak ada alternatif. Ya. Jadi ketika pekerjaan di dunia keartisan yang biasanya dia lakukan itu hilang dan nggak ada pengganti ya, nah itu akan memang merusak atau mendistorsi self esteemnya dia. Jadi rasa terhargai,
rasa dia mampu, rasa dia mengendalikan itu dia turun gitu ya. Dan biasanya orang survei kan kalau kreatif bisa pengganti ada ya kan. Nah ini sebenarnya kalau ngomong artis, saya sih selalu melihat mereka sebagai sosok yang super kreatif gitu ya. Jadi kalau satu pintu tertutup, ada pintu lain yang selalu terbuka gitu. Dan keartisan, kreatifan itu nggak ada batasnya gitu ya. Oke. Kalau Mbak Tika, kalau soal penggunaan narkoba memang tidak hanya dari latar belakang profesi artis saja, namun dari berbagai kalangan. Tapi berbicara soal artis ini kan selain bahwa bisa dipidana atau nanti lain hal direhabilitasi, ada sanksi sosialnya juga. Expose media seperti ini. Mengapa lantas para artis ini tidak jera? Apakah memang expose media yang memberikan sanksi sosial yang secara tidak langsung akan memancing cibiran dari banyak orang ini tidak membuat rekan-rekannya berhenti untuk menggunakan barang haram ini? sayangnya dunia keartisan ya yang pernah juga ngalamin itu kan memang eksklusif ya. Dan jarang sekali kemudian ada intervensi pihak lain gitu, karena memang ini eksklusif sekali gitu ya. Nah kalau misalnya ada yang terbuka terhadap pihak lain, itu kan ada masukan yang lain yang bisa membantu mereka punya mindset yang berbeda ya kan. Nah tapi sebenarnya kan enggak, jadi apa-apa itu hanya dari diri sendiri gitu ya kan. Makanya kenapa dan efek jerah itu kan sebenarnya kita harap mereka berhenti gitu ya. Tetapi kan setiap individu itu punya masalah-masalah yang penanganannya itu rata-rata nggak bagus. Nah kalau udah di dunia keartisan itu kan bandar-bandar ngider kan gitu ya. Bandar-bandar itu ngider di situ. Dan yang juga selalu heran, kenapa sih lo dikasih jalan keluar narkoba, lo main iya aja gitu. Ini bahkan aktif papan atas gitu ya kan, yang udah kawakan lagi. Dan ketika biasa kan kalau di media ada polisi kan disorot lah mukanya gitu. Ada yang masih ya dirasa bahwa nggak apa-apa lah, emang yang kayak gini nggak cuma gue gitu. Baik. Ya. Nah apakah itu yang kita rasain? Bisa jadi, tapi yang saya berharap sebenarnya siapapun ya, ini nggak cuma artis, mereka berpikir bahwa ada keluarga yang mereka cederai. Ya, ada anak, ada suami istri, ada orang tua, ada sahabat yang mereka sakiti gitu ya, seolah-olah orang-orang ini tidak berperan di dalam kehidupan mereka ketika mereka sedang punya masalah gitu ya. Ya kan, sebenarnya kan lari ini ya ke orang-orang yang mereka percaya, bukan lari ke narkoba dong. Dan bukan ke psikolog juga, bukan ya. Jadi ke orang-orang yang mereka percaya, they trust, ya, yang dekat gitu loh. Ya orang-orang ini kan pengen banget berandil untuk membantu, untuk memberi jalan keluar ya, untuk memberi pencerahan. Dan tidak harus religius juga gitu. Bisa jadi sekedar omongan hangat dari sahabat gitu. Baik. Tapi bukan sahabat artis ya, sahabat dari kecil misalnya. Gitu. Mbak Tika, kalau misalnya lihat saat ini Iyut Bing Slamet sudah menggunakan, tadi keterangan dari Pak Wadi bahwa Iyut Bing Slamet sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2004. Sebenarnya sudah belasan tahun berarti Iyut Bing Slamet ini menggunakan narkoba. Sejauh ini apa sih Pak Bu yang bisa membuat orang ini bisa keluar dari jeratan narkoba, padahal kita lihat usianya juga sudah tidak lagi muda gitu. Ya, kalau dari bahasan buku saya ya, kebetulan saya juga membuat buku judulnya Hajar Narkoba ya. Di situ saya tulis bahwa semua mulai dari stres ya, semuanya awalnya. Nah, masalahnya stres itu kan nggak bisa dibiarkan tumbuh secara konsisten. Terus stres itu diemban oleh seorang manusia, nggak bakal kuat. Mental manusia itu sekuat-kuatnya dia pasti jatuh. Nah, pertanyaan kritis saya nih ya, Kak. Geng keluarga kemana ya? Geng sahabat kemana ya? Geng
oke, karena bergiatnya di mungkin perfilman, geng produser, geng teman-teman produksi, don't they care gitu ya, kepedulian terhadap, bukan terhadap keterlibatan dan narkoba, bukan. Kepedulian terhadap ketika lagi stres itu stres ecek-ecek sebenarnya awalnya. Tapi kan kita akan selalu butuh orang lain, kita akan selalu butuh teman berbagi ya. Dan ini udah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia itu adalah social animal gitu ya, butuh orang gitu loh. Pada kemana ya? Gitu. Baik, terakhir ke Pak Wadi. Pak Wadi, apa yang sedang dikembangkan polisi saat ini setelah penangkapan Iyut Bing Slamet? Ya, itu terkait dengan pengembangan asal barang dan lain-lainnya masih kita dalami. Terima kasih Pak Wadi, Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, dan juga Mbak Tika Bisono, psikolog. Waktu Anda berbincang bersama kami. Dan pemirsa, calon gubernur Sumatera Barat Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran pemilu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.